Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ariseka Prasetya Official. Di video yang keempat ini, sekarang kita melanjutkan tentang materi penulisan penelitian tindakan kelas. Di video keempat ini kita akan bicara tentang teknis penulisan laporan PTK. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu dalam teknik penulisan laporan PTK, pastikan Bapak Ibu nanti mengetahui kertas apa yang akan digunakan, hurufnya apa, spasinya berapa, marginnya berapa, bagaimana dengan penomoran halamannya, dan sistematika penomorannya. Baik, sekarang akan kita masuk dulu yang ke pertama. PTK itu biasanya, dan memang harus biasakan, itu menggunakan kertas putih ukuran A4, bisa 70 gram atau 80 gram, ya. Itu untuk kertas yang digunakan. Pastikan kertasnya adalah ukuran A4. Kemudian untuk hurufnya Bapak Ibu, huruf yang digunakan biasanya adalah huruf Times New Roman, atau seandainya Bapak Ibu tidak menemukan huruf Times New Roman, itu nanti biasanya pakai yang namanya kalibri, atau apa ya satunya itu saya lupa. Ya, tapi kita sepakat saja kita menggunakan Times New Roman. Tapi kadang-kadang saya itu agak bandel Bapak Ibu, itu menggunakan kalibri. Oh enggak, saya pakai Times New Roman juga ini ternyata sama. Ya. Kemudian untuk ukuran huruf ya, kenapa kok menggunakan Times New Roman? Ini semua hitam ya, kecuali logo, grafik dan daftar ya. Itu bisa menggunakan warna yang berbeda untuk jenis hurufnya. Terus untuk warnanya, kok jenis huruf ya? Untuk warnanya, kalau semua jenis hurufnya adalah Times New Roman. Kemudian ukuran huruf. Untuk cover itu, cover depan itu maksimal 20 ya. Untuk nama penulis 12, sedangkan untuk nama lembaga untuk kapital semua, itu harus judulnya harus kapital semua, huruf awal itu kapital ya. Bapak Ibu seandainya nanti menulisnya, ini kalau saya kayaknya salah ini Bapak Ibu. Punya saya ini contohnya kayaknya keliru. Sebentar saya cek dulu ya. Nah ya, jadi seperti ini bisa seperti ini Bapak Ibu, huruf besar semua, atau M besar meningkatkan, ini kecil ya, M-nya besar, H besar hasil, B-nya besar belajar, S-nya besar sejarah, ya seperti itu boleh, atau di di caps lock ya, di besar semua seperti ini juga boleh, ya itu. Terus bentar, ya ini, bentar. Nah ini ya. Terus kemudian untuk cover itu maksimal 20, untuk nama penulis 12, untuk nama lembaga kapital semua, besar semua ya. Untuk judul itu huruf awal kapital. Nah, untuk bisa kapital semua atau huruf awal kapital. Halaman pengesahan 12, kata pengantar 12, daftar isi fontnya ukurannya 12, abstrak ya. Setelah daftar isi abstrak tadi sudah saya tunjukkan di video ketiga Bapak Ibu ya, urut-urutannya. Kemudian untuk bab 1 sampai dengan bab 5, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup ya. Itu daftar pustaka dan lampiran semua ukurannya 12 ya. Oke. Terus kemudian setelah kita bicara tentang huruf, ini spasi sekarang ya. Jadi untuk spasi antara bab 1 pendahuluan dengan latar belakang ini biasanya spasi 4 ya. Kemudian untuk latar belakang masalah ke paragraf pertama itu 2 spasi sama ya, dengan antar perpindahan antar baris atau double ya Bapak Ibu ya. Jangan 1,5 tapi double 2. Terus paragraf latar belakang kerumusan masalah atau ganti subbab ya, ganti subbab itu agak menggang sedikit itu apa ya? 3 spasi ya. Saya itu kadang-kadang bahasa Indonesia bingung. Spasinya agak lebar dikit ya, 3 spasi. Nah, ngaturnya di mana sih spasi itu? Di sini Bapak Ibu ya. Ini juga spasinya untuk tabel 3, untuk antar baris double ya, atau 2 spasi. Nah, ini Bapak Ibu, ngaturnya di sini sebenarnya. Saya tuh kadang-kadang bingung. Istilahnya itu kalau saya bilang itu double atau mungkin single ya.
Terus ini dirubah jadi 3 itu bisa ya Bapak. Before, after ini ngaturnya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ngatur ini double, kalau yang ngatur ini bisa diatur di sini. Sebelumnya berapa, kemudian afternya berapa. Ini dimasukkan ya untuk poinnya. Terus kemudian untuk margin Bapak Ibu atau batas ya. Batas penulisan untuk penulisan PTK itu standar ya. Kiri 4, atas, bawah dan kanan 3 cm ya. Oke. Bawah 4. Kok 3 sih? Ya, jadi kiri 4, bawah 4, atas sama kanan 3 cm. Kenapa kok 4 cm? Karena nanti dibuat untuk halaman ya. Terus ini cara ngaturnya di sini Bapak Ibu. Masuk ke pack setup ya. Pack setup, kemudian silakan dirubah. Topnya tadi 3, left itu kiri itu jadi 4, bottom itu bawah jadi 4, right itu kanan jadi 3 ya. Silakan dirubah-rubah. Terus untuk penomoran ya, pemberian untuk halaman ya. Sampul, pengesahan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak itu menggunakan I. Nah, Romawi ya Bapak Ibu ya, menggunakan I atau I2, I3, I4, nah, itu huruf Romawi. Terus sedangkan untuk yang masuk ke bab ya, itu menggunakan penomoran numerik ya, atau biasa 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, dan diletakkan di bawah ya. Jika ada judul babnya tidak perlu diberi nomor halaman, tapi tetap dihitung sebagai nomor halaman. Jadi Bapak Ibu kalau ada bab ini bisa ini kosong atau enggak ya. Jadi bisa pakai ini 1 atau enggak. Tapi kalau misalkan kosongan ya, itu ditaruh di bawah ya. Jika diberi nomor halaman letakkan di bawah tengah. Nah, sedangkan jika ada judul babnya, tidak ada judul babnya, diletakkan di kanan atas ya, di atas. Ini saya kadang-kadang juga lupa Bapak Ibu ya. Itu kadang-kadang keliru saya. Ini ya contoh ini. Ini saya pernah kemarin, untung aja ini sudah benar. Nah, ini ya. I sudah benar. Tapi kadang-kadang saya tuh lupa di yang bab 1, bab 2. Nah, abstrak masih menggunakan I ya. Nah, daftar isi masih menggunakan I, daftar tabel. Nah, ini Bapak Ibu. Bab 1 di tengah sudah benar. Nah, ini saya lupa kadang-kadang. Kalau nggak ada, maka ini diletakkan di atas ya, di sini, di kanan atas seperti itu. Nah, ini contohnya keliru itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang bagaimana? Itu adalah teknik penulisan untuk teknik penulisannya. Sekarang bagaimana pembuatan laporannya? Ya, ini akan kita bahas ya. Semoga selesai di satu video ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, sistematika laporan PTK. Kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat contohnya, sekarang kita harus tahu sistematika laporan PTK. Laporan PTK itu pertama judul. Pastikan judul itu di halaman depan ya, judul. Ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya. Abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan ditutup dengan lampiran. Seperti yang saya contohkan tadi ya, itu adalah sistematika laporan PTK. Terus kemudian judul. Nah, ini sekarang kita masuk ke judul. Apa sih judul yang harus dipakai? Ingat tadi Bapak Ibu ya, masih ingat ya, diulang-ulang terus ini. Judulnya harus ada penyakitnya apa ya, gambaran upaya perbaikan pembelajaran, penggunaan, peningkatan, upaya meningkatkan, itu adalah upaya ya. Nah, karena KD materi apa yang tidak tuntas, nah, itu harus ada muncul. Tindakan yang dilakukan, model, media, teknik pembelajaran yang digunakan, settingnya, siswa kelas berapa, tahun pelajaran berapa sampai berapa, singkat, jelas, dan mencerminkan tujuan ya. Itu adalah ciri-ciri judul PTK yang baik. Contohnya seperti apa? Nih, upaya meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran kontekstual berbantu media atau menggunakan media pada siswa kelas 8C SMP Negeri 25 Surabaya tahun ajaran 21-22. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah untuk halaman sampul. Tadi sudah saya tunjukkan, ini contoh dari Bu Dewi ya, ini dari Bu Dewi dari SMP 25.
Nah, ini laporan penilaian tindakan kelas boleh di caps lock atau U besar B, ya, seperti itu. Ini adalah logo sekolah atau logo daerah, nama 12 fontnya, NIP, ya, SMP atau identitas sekolah, jalan, Surabaya, tahunnya berapa. Oke, abstrak. Abstrak ini adalah intisari dari penelitian, maksimal cuma 1 halaman, ya, maksimal 1 halaman. Jangan sampai lebih, ya. Isinya apa? Ya, isinya apa abstrak itu? Permasalahan yang langsung ada solusinya. Tujuan dari PTK-nya diceritakan di sana. Prosedur pelaksanaannya seperti apa? Singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Hasil penelitian per siklus. Siklus 1 menghasilkan tit, siklus 2 menghasilkan tit, akhirnya berhasil. Simpulan dan saran, nah itu semua ada di mana? Di abstrak. Ya, itu Bapak Ibu. Lanjut, ini contohnya ya. Ini punya Bu Dewi ya. Memang sengaja saya ambil contohnya Bu Dewi biar nanti nggak bingung ya. Jadi ini ada nama, kemudian tahun, judul, kata kunci yang digunakan apa. Penelitian didesain sebagai penelitian menunjukkan ada 3 siklus yang dilakukan. Kemudian subjek penelitian adalah, nah ini menunjukkan yang metodologi ya. Kemudian hasil pengamatan menunjukkan bahwa, hasil angket menunjukkan bahwa, hasil tes ya, evaluasi, dengan demikian disimpulkan bahwa untuk itu ada beberapa saran yang, nah itu Bapak Ibu. Itu adalah untuk contoh format abstrak. Nanti silakan ditiru atau mungkin bisa menjadi bahan inspirasi, acuan agar Bapak Ibu nanti bisa bikin abstraknya. Tentunya dari penelitian PTK yang sudah dilaksanakan ya. Belum bikin PTK, bikin abstrak. Nanti ngeluh nanti. Lanjut. Bab 1, pendahuluan. Isinya apa? Nah, latar belakang. Mengapa Anda anggap penting masalah itu? Mengapa Anda tertarik dengan permasalahan itu? Apa ada manfaatnya jika diteliti? Nah, itu Bapak Ibu ya. Setelah itu, identifikasi ya, identifikasi masalahnya. Bukti pendukung permasalahannya apa? Solusi yang Anda lakukan bagaimana. Nah, baru nanti bikin rumusan masalah dan tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah ya. Manfaat penelitian jangan lupa bagi siswa, guru, dan sekolah. Nah, nanti jika ada batasan masalah boleh dikasih batasan masalah atau identifikasi dari sini tadi juga boleh. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Itu bab 1. Terus bab 2. Masih di bab 1 ya, latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah ini? Secara singkat alurnya seperti ini. Ada masalah dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Anak itu ternyata nilainya jelek. Terus diidentifikasi sehingga apa? Ternyata muncul, masalahnya itu minat motivasi siswa rendah, prestasi siswa rendah, media pembelajaran kurang sesuai. Maka apa? Dibuktikan. Nah, dibuktikan kalau memang dalam pelaksanaannya, memang kurang gitu ya. Akhirnya apa? Perlu dilaksanakan PTK. Nah, apa yang akan dicari obatnya? Nah, maka Bapak Ibu memasukkan model metode pembelajaran yang sesuai, media pembelajaran yang tepat dalam PTK tersebut. Penyakitnya ditemukan, diidentifikasi ketemu. Kemudian perlu nih PTK nih. Nah, terus kemudian apa nih obatnya? Bapak Ibu sebutkan di situ. Sehingga tujuannya adalah apa? Minat atau motivasi siswa akan meningkat, prestasi siswa meningkat. Sehingga perlu digunakan yang namanya PTK. Itu ya. Nah, ini rumusan masalah Bapak Ibu. Setelah tadi membuat latar belakang, nah perumusannya seperti ini. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai bagaimana proses peningkatan prestasi belajar siswa kelas 8 SMP bla 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 pada materi sejarah titik-titik ya melalui media titik-titik. Nah, bagaimana sih peningkatan seperti itu? Itu adalah contoh membuat rumusan masalah. Oke. Terus tujuannya otomatis adalah menjawab rumusan masalah. Ya. Jadi mendeskripsikan proses peningkatan belajar siswa. Kalau tadi memang tanya tentang rumusan belajar siswa kelasnya berapa, pada materi apa tadi yang ditanyakan, melalui metode atau media apa. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi tujuan penelitian itu menjawab
tentang rumusan masalah. Manfaat? Oh, bukan. Manfaat itu sebagai manfaat yang didapatkan oleh siswa, guru, dan sekolah. Sedangkan di bab 2 sekarang adalah kajian pustaka. Apa sih isi kajian pustaka? Yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Jika penelitiannya Bapak Ibu itu mengambil atau terinspirasi dari penelitian sebelumnya, maka Bapak Ibu wajib untuk menuliskan penelitian yang relevan. Misalkan penelitian ini, penelitian terdahulu yang pernah penulis baca, yaitu tentang penelitian peningkatan minat belajar siswa menggunakan SUWE. Nah, kita juga bahas tentang SUWE. Nah, Bapak Ibu harus ceritakan di situ, harus jujur ya, nggak apa-apa ya. Ya, yang relevan apa, kemudian menggunakan SUWE. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu terinspirasi pakai SUWE, maka nanti langkah-langkah di SUWE bisa digunakan. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya ya, biar nanti nggak dianggap sebagai plagiarisme. Nah, konsepnya apa ya? Jadi konsep umum, konsep khususnya dalam penelitian PTK-nya Bapak Ibu, kerangka berpikirnya termasuk misalkan SUWE itu adalah apa ya? Jadi semua yang berkaitan dengan kajian-kajian kerangka berpikir diceritakan di kajian pustaka. Hipotesis tindakan, kalau menggunakan SUWE nanti meningkat belajarnya, nah, misalnya seperti itu ya. Materi yang terkait dengan penelitian, nah seperti saya tadi ya, saya lampirkan tentang proklamasi ya, saya tuliskan langkah-langkah dalam peristiwa proklamasi. Nah ini Bapak Ibu, apa sih kerangka berpikirnya ini? Jadi ada namanya kondisi awal, siswa belum menggunakan metode atau belajar model berada, kemudian diminta adanya prestasi, motivasi, atau siswa rendah gitu ya. Jadi kondisi awalnya itu belum menggunakan yang Bapak Ibu akan pakai tadi. Kemudian efeknya prestasi atau motivasi siswa itu rendah. Ya, apapun ya yang berkaitan dengan negatif ya, seperti itu. Ibaratnya kondisi awalnya adalah penyakitnya. Kemudian Bapak Ibu akan melaksanakan tindakan. Nah, tindakannya apa? Siswa sudah melaksanakan menggunakan metode ini atau model ini atau media pembelajaran ini yang itu terdapat di siklus 1. Menggunakan model pembelajaran apa dan hasilnya langkah-langkah seperti apa, perlukah nanti dilakukan di siklus 2 untuk perbaikannya, maka jika perlu nanti muncul siklus 2 menggunakan model pembelajaran. Maka di sini setelah selesai di siklus 2, maka di kondisi akhir berarti motivasi atau prestasi belajar siswa meningkat. Sama seperti konsep langkah-langkah dalam siklus penelitian PTK ya. Itu Bapak Ibu, itu adalah kerangka berpikir. Di metode penelitian. Nah, ini adalah metode penelitian. Di desain penelitian itu adalah jelas PTK, bukan penelitian kualitatif atau kuantitatif, tapi penelitian tindakan kelas. Kemudian setting penelitian. Nah, nanti subjeknya gimana, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu Bapak Ibu ceritakan ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian bisa dilihat di contohnya ya di PDF PDF ini. Bentar. Langsung bab 3 saja sebentar. Bab 3. Nah, ini adalah materi ya di bab 2 yang saya tunjukkan tadi. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini bab 3. Ya. Tempat dan waktu penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Setting penelitian subjek, tempat, waktu, Bapak Ibu ceritakan di situ. Ya, ini. Kemudian setting dan subjek penelitian, Bapak Ibu ceritakan. Prosedur. Nah, ini ya. Prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa, data penelitian, sumber datanya, dari kinerja guru, aktivitas siswa, teknik pengumpulan datanya, apakah menggunakan tes, non-tes, pengamatan, wawancara, angket, teknik analisa data, apakah traduksi, penyajian, penarikan simpulan, verifikasi, rancangan tindakan nanti juga bisa disebutkan di metode penelitian, siklus 1, siklus 2, atau kalau perlu siklus 3, seperti itu. Itu semua ada di metode penelitian. Nah, di bab 4 apa? Ini adalah hasil. Ya,
Jadi pembahasan, ya, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi Bapak Ibu ceritakan seperti yang saya berikan contoh tadi. Ini ya masih bab 3. Nah, ini ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian di siklus 1 diceritakan perencanaannya ngapain, tindakannya ngapain. Itu ada. Nah, itu ya. Terus kemudian itu di prasiklus atau perencanaan. Di siklus 1, perencanaannya apa, pelaksanaannya bagaimana, pengamatan apa yang dihasilkan, terjadi yang namanya refleksi. Hasil perubahan siswa, guru, dan sebagainya itu diceritakan di hasil pengamatan. Kemudian ketika direfleksi, apakah ada keberhasilan atau ada kekurangan, ya. Nah, sehingga masih ada kekurangan, maka muncul siklus 2 dan siklus selanjutnya. Di pembahasan juga ya, ada siklus 1, siklus 2, dan selanjutnya. Kalau perlu siklus 3, seperti itu. Yang terakhir di bab penutup ya. Nah, ini simpulan bukan copy paste. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dipahami. Biasanya sering kita itu mengcopy paste simpulan itu dari hasil pembahasan atau tujuan penelitian ya. Jangan ya. Jadi silakan diceritakan secara deskriptif atau secara numbering gitu ya. Itu apa sih yang didapatkan dari PTK ini. Kemudian simpulan ini maksimal 2 halaman ya. Cara mengujinya setelah saya uji ternyata bla bla bla. Apakah orang lain tidak dapat mengambil simpulan seperti itu jika tanpa penelitian Anda? Nah, itu. Jangan menyajikan perhitungan angka-angka. Ini kadang-kadang saya lupa Bapak Ibu. Ya, ini saya sering. Kenapa? Saya selalu berupaya menunjukkan fakta data. Padahal kalau sudah simpulan, ya sudah, PTK ini dianggap sudah berhasil karena sudah memenuhi kriteria indikator dalam PTK. Udah, itu sudah cukup Bapak Ibu ya. Dan disimpulkan bahwa penggunaan metode atau media atau pendekatan model atau apa itu berhasil dalam pembelajaran bla 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 bla, dibuktikan dengan hasil PTK atau peningkatan prestasi hasil belajar siswa. Selesai. Nah, seperti itu ya. Saran-saran disusun berdasarkan isi simpulan, dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teoritis maupun penelitian lanjutan. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, yang tadi masih kepo dengan hasil contoh PTK, di sini Bapak Ibu saya sudah memberikan contoh PTK offline. Ini adalah contoh PTK offline yang saya miliki. Ini adalah meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran sejarah menggunakan model pembelajaran peer listen dengan permainan edukatif ya. Jadi ada gamenya di kelas 11 MIA 3. Karena kebetulan saya itu waktu itu ngajar kelas sejarah wajib ya. Kemudian juga ada contoh PTK yang online. Nah, ini yang sudah tadi sering saya bahas tentang penggunaan satu link ya, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti butuh tentang materinya atau PTK-nya secara lengkap sudah ada. Ini linknya. Bagi Bapak Ibu yang ikut diklat bisa langsung ngambil di modul ada atau di klik link ini juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Dari PTK yang saya bikin, ternyata apa? Ada efeknya. Ini hanya sekedar menceritakan kepada Bapak Ibu ya, yang bahwa PTK apakah berhenti sampai situ saja? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah bikin PTK, ayo terus dikembangkan. Agar PTK itu tidak hanya menjadi hasil penelitian dan ditempatkan di perpustakaan, maka share-lah PTK Bapak Ibu ya. Apakah di-share di blog? Boleh ya. Tapi kalau lebih enak itu dijadikan seperti buku Bapak Ibu. Maka dari itu saya kemarin alhamdulillah PTK yang satu link itu ya, istilahnya saya mengatakan PTK online pertama saya, itu saya jadikan buku Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau tahu PTK-nya bisa lihat di buku ini ya. Ini adalah produknya dari guepedia.com yang saya bikin buku secara gratis ya. Jadi inovasi pembelajaran kreatif dengan hanya dengan satu link. Ini adalah hasil PTK saya. Kemudian tutorial lengkapnya mendesain PBM online efisien dengan satu link itu ada di sini. Saya jadikan CD juga Bapak Ibu. Ya. Jadi ada tutorial berbentuk CD, isinya adalah video bagaimana saya mendesain pembelajaran hanya dengan satu link yang ternyata efeknya jadi PTK loh gitu ya. Terus
efek berikutnya, nah akhirnya gara-gara PTK ini ya, berangkat dari PTK bisa jadikan buku, CD tutorial, bahkan jurnal. Alhamdulillah PTK tadi saya umek-umek sedikit jadi artikel dan saya masukkan ke jurnal. Alhamdulillah masuk jurnal internasional punyanya JIRA ya, Jurnal Inovasi dan Riset Akademik dari JIRA ya, itu Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa bisa mengikuti ya, bahkan mungkin bisa lebih hebat daripada ini. Nah, ini Bapak Ibu beberapa karya-karya PTK dan artikel-artikel jurnal yang pernah saya tulis yang sudah terindeks di Google Scholar. Google Scholar itu apa ya? Google Cendikia, ditulisnya di Google Cendikia seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Semoga hari ini dengan melihat video tutorial ini Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana untuk membuat PTK yang menyenangkan. Intinya adalah jangan pernah takut untuk merefleksi diri. Karena setiap orang dalam mengajar pasti punya kelemahan dan masalah di kelasnya. Kelas permasalahan Bapak Ibu tentu berbeda-beda. Maka bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan untuk mencarikan solusinya dan menuliskan dalam bentuk PTK mulai perencanaan, kemudian tindakan, kemudian observasi, sampai refleksi, siklus 1, siklus 2, dan menulis PTK, sekarang sudah punya modalnya. Nah, langkah berikutnya, kemampuan dan tekad mengeksekusi. Dalam diklat ini, Bapak Ibu harus bisa untuk membuat minimal proposal PTK. Yaitu apa? Nah, ini pesan saya Bapak Ibu. Anda bisa merubah semuanya jika mampu mensinergikan antara apa yang ada di hati, otak, dan perbuatan. Terus berinovasi hingga waktu terhenti. Sekarang kita masuk ke tugas diklatnya. Tugas diklatnya apa sih Pak? Iya, jadi untuk diklat kali ini mudah. Waduh, mudah. Dalam 1 minggu Bapak Ibu diminta untuk membuat satu proposal PTK yang terdiri atas bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 3 metode penelitian. Jadi hanya bikin bab 1 sampai bab 3. Tadi sudah ada ya cara-caranya dan sudah ada contohnya juga. Langsung silakan dieksekusi ya. Silakan proposal tersebut diketik di Word atau dijadikan PDF. Nanti file tersebut dikumpulkan menjadi tugas diklat ke-46 ya. Itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang penulisan PTK. Semoga bisa menjadi ilmu walaupun itu sedikit dan modal dasar Bapak Ibu atau fondasi Bapak Ibu untuk membuat karya-karya berikutnya. Salam Samisanov, 1 minggu 1 inovasi, terus sharing and growing together. Ayo kita majukan pendidikan Indonesia dengan mencerdaskan anak bangsa, berinovasi tiada henti, dan bikin PTK untuk merefleksi ke depannya biar lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.